Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tarisa Nurasipa dari kelas MN5A. Kepada yang terhormat, Bu Dr. Vika Priyanti, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau menganalisis perusahaan multinasional dan perusahaan yang saya ambil itu adalah perusahaan L'Oreal. L'Oreal Group adalah perusahaan kosmetik dan kecantikan terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 1909 oleh Eugene Schuller, lulusan Chimie Paris Tech. Berpusat di Clichy, Prancis, L'Oreal memperkerjakan lebih dari 68.900 orang dan menghasilkan berbagai produk kecantikan. Di Indonesia, L'Oreal hadir sejak 1979, membawa produk-produk berkualitas yang menjawab kebutuhan konsumen lokal. Sejak saat itu, L'Oreal Indonesia berkembang menjadi salah satu permainan utama di industri kecantikan nasional melalui merek-merek seperti L'Oreal Paris, Garnier, Maybelline, dan lainnya. Perusahaan ini terus menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, mulai dari perawatan kulit tropis hingga tren make up global. PT L'Oreal Indonesia sangat memperhatikan standar mutu dan good manufacturing product untuk produk kosmetik. Dia juga telah menerapkan program pemerintah dalam mengembangkan industri berwawasan lingkungan atau industri hijau yang mewujudkan sustainable development. Pada tanggal 18 Juli 2014, PT L'Oreal Indonesia diumumkan sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang meraih sertifikat Green Ship Interior Space dari Green Building Council Indonesia. Setelah berhasil memenuhi persyaratan dalam sistem rating ramah lingkungan yang membuktikan komitmen perusahaan dalam penerapan konsep penghijauan. Nah, selanjutnya di sini ada merek atau jenis produk utama. Ini dilakukan untuk mempermudah atau menganalisis dan pengelolaan yang dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu. Pengelompokan itu ada 4, ada produk konsumen, ada lux, kecantikan dermatologi, sama produk profesional. Nah, pertama, kita bahas produk konsumen atau customer product division. Di situ menawarkan produk kecantikan dengan merek-merek yang dikenal di seluruh dunia dan dijual di berbagai negara. Contoh mereknya antara lain L'Oreal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX, Professional Makeup, PC, sama Mixa. Nah, di dalam merek-merek ini tuh terdapat menyediakan berbagai produk lengkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari skincare, produk rambut, hingga make up gitu. Misalkan contohnya, kalau misalkan skincare, itu kayak serum, krim, gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang kedua, itu L'Oreal Lux. Ini tuh menawarkan produk mewah termasuk perawatan kulit, make up, dan parfum. Dan biasanya ini dijual di departemen store kelas atas. Contoh mereknya antara lain Lancome, Maison Margiela, Kiehl's, Bioderm gitu. Jadi misalkan kalau Lancome itu menyediakan produk premium yang dikenal di seluruh dunia karena menawarkan produk dengan kualitas tinggi dan desain yang elegan. Jadi contoh produknya tuh kayak body care, make up, perfume, ada semuanya, cuman dijual di harga yang lebih mahal karena untuk kelas atas. Kalau misalkan di parfum gitu ya, itu ada Maison Margiela, itu wangian pertama dalam kemitraan dengan L'Oreal. Setiap aroma itu langsung membangkitkan gambar, kesan, dan emosi positif yang menggambarkan ketidaksadaran kolektif serta sejarah kita sendiri. Serta begitupun yang lainnya gitu sama. Yang ketiga, ini ada kosmetik dermatologis. Itu produk yang lebih fokus pada perawatan kulit berbasis sains dan biasanya dipasarkan melalui rekomendasi dokter kulit atau klinik. Contoh mereknya itu antara lain Sirep, La Roche-Posay, Peach Skin Ceuticals, Skin Better,
Nah, dan yang keempat, yang terakhir itu ada produk profesional. Jadi, ini produk yang dirancang khusus untuk para profesional di industri kecantikan seperti salon atau spa. Contoh mereknya antara lain Keraste, Redken, Matrix, Bioreology, dan lain-lain. Sekarang, saya akan melanjutkan pembahasan tentang strategi bisnis internasional yang diterapkan oleh L'Oreal. Sebagai perusahaan kosmetik global, L'Oreal telah merancang berbagai tahapan ekspansi untuk mencapai posisinya saat ini. Pada tahap awal, mereka memulai dengan ekspor insidentil, yaitu pengiriman produk tanpa rencana strategis, hanya berdasarkan permintaan dari konsumen asing. Seiring waktu, strategi ini berkembang menjadi ekspor aktif, di mana L'Oreal membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan mitra bisnis internasional dan mulai merencanakan transaksinya dengan lebih sistematis. Tahap berikutnya adalah penjualan lisensi, di mana L'Oreal memberikan hak kepada perusahaan lokal untuk memproduksi dan mendistribusikan produk dengan mereknya. Pendekatan ini memungkinkan mereka memperluas jangkauan tanpa membangun infrastruktur besar di setiap negara. Hingga akhirnya, L'Oreal mulai mendirikan fasilitas produk di berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, L'Oreal juga memanfaatkan berbagai strategi ekspansi seperti akuisisi merek-merek besar termasuk The Body Shop dan Maybelline, serta investasi langsung dengan mendirikan pabrik dan pusat penelitian di negara-negara strategis. Salah satu contohnya adalah fasilitas manufaktur di Indonesia yang mendukung distribusi produk untuk pasar domestik dan Asia Tenggara. Selanjutnya, strategi pemasaran global juga menjadi kekuatan utama L'Oreal. Mereka memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk menciptakan pengalaman yang relevan bagi konsumen di seluruh dunia. Contohnya, L'Oreal meluncurkan kampanye digital yang sangat menarik seperti alat berbasis AI untuk diagnosa kulit yang memudahkan konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, L'Oreal juga memilih brand ambasador lokal di setiap negara untuk membangun hubungan emosional dengan konsumennya. Keunggulan lainnya adalah komitmen L'Oreal terhadap keberlanjutan. Melalui program L'Oreal for the Future, mereka menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi karbo dan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya meningkatkan reputasi mereka sebagai pemimpin industri kosmetik, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Dengan strategi bisnis yang matang, inovasi berkelanjutan, dan komitmen pada keberlanjutan, L'Oreal berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan kosmetik terkemuka di dunia. Untuk kesimpulan, L'Oreal telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin di industri kosmetik global melalui strategi bisnis yang kuat, inovasi berbasis riset, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Dengan pendekatan globalization, mereka mampu menyesuaikan produk dan strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal tanpa kehilangan identitas globalnya. Keberhasilan L'Oreal tidak hanya berasal dari produknya, tetapi juga dari dedikasinya untuk menciptakan dampak positif bagi konsumen, lingkungan, dan masyarakat di seluruh dunia. Dari strategi pemasaran digital hingga inovasi berbasis teknologi, L'Oreal terus menetapkan standar baru dalam industri kecantikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana sebuah perusahaan global seperti L'Oreal menjalankan bisnisnya di tingkat internasional. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.